aku mau ngajak teman-teman jadi konten kreator. Salah satu cara menghasilkan uang di internet ialah menjadi konten kreator. Medianya banyak ya, sekarang ada Instagram, TikTok, Snap Video, maupun YouTube. Di sini aku akan ngajarkan teman-teman gimana cara jadi konten kreator. Dan dari mana aja sih sumber uang dari menjadi konten kreator itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, welcome back to my YouTube channel Darti Rahmah. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini aku mau ngajak teman-teman untuk bisa menghasilkan cuan dari internet dengan menjadi konten kreator. Konten kreator adalah seseorang yang membuat konten sebagaimana aku ini. Aku bikin konten di depan kamera, lalu aku bisa menghasilkan cuan. Dari mana aja tuh sumber cuan dari konten kreator? Sebelum kita membahas bagaimana caranya, kita akan ngebahas dari mana aja sumber pendapatan dari seorang konten kreator. Nah, sumber yang pertama ialah dengan endorsement. Jadi teman-teman bisa banget melihat orang yang di endorse, yaitu orang yang memberikan produk terus dipromosikan melalui media sosialnya. Nah, itu namanya endorsement. Nanti jasa endorsement itu bakal dibayar. Yang kedua, teman-teman bisa dengan bangun personal branding untuk membuat bisnis sendiri. Nah, aku pribadi bisa memanfaatkan konten media sosial aku untuk menjual bisnis aku. Aku punya buku, lalu bukunya aku jual dan aku promosikan di media sosial aku tanpa endorse orang lain karena aku pribadi punya medianya. Personal branding itu penting banget bagi teman-teman yang ingin menjadi caleg, pengusaha, dosen dan sebagainya. Yang ketiga, kamu bisa menjual kelas online sesuai kemampuanmu. Misalnya nih, aku ingin menjual kelas online, lalu kelas online itu dibeli sama orang-orang. Itu adalah sumber cuan dari internet menjadi konten kreator. Jadi kamu silahkan ambil kesempatan itu. Pertanyaannya, bagaimana sih cara untuk bisa menjadi konten kreator itu? Nah, cara untuk bisa menjadi konten kreator itu adalah dengan memulai. Tidak ada hal yang paling penting di dunia ini selain memulai. Dan nanti kamu akan belajar yang namanya proses memulai tersebut. Yang pertama itu memulai. Yang kedua, menentukan niche atau tema konten. Karena kalau misalnya tema konten kamu beragam, banyak macamnya, ya kok konten kamu tuh ya gitu-gitu aja. Jadi kamu harus membuat tema konten, satu tema konten. Makanya di channel YouTube aku ini rata-rata itu cara menghasilkan uang di internet, aplikasi penghasil uang, itu namanya tema kontennya. Karena algoritma YouTube sudah membaca aku bikin konten seperti itu pun di media sosialku yang lain. Jadi kamu harus bikin satu tema konten. Oke, akan aku ajarkan bikin tema konten ya. Bikin tema konten itu sesuai keinginan kamu, terus sesuai passion kamu dan sebagainya. Yang ketiga yang harus kamu lakukan yaitu konsisten. Nah, konsisten itu adalah kunci. Jadi kalau misalnya kamu bikin konten 10, 20, 30 tapi nggak konsisten, ya kamu sama juga dengan bohong. Nah, selanjutnya kamu harus bikin ide konten yang fresh, up to date, kreatif, inovatif. Karena kalau misalnya ide konten kamu tuh tidak fresh, tidak up to date, nanti kamu bakal tergerus oleh zaman. Maksudnya aku tuh tergerus oleh zaman, perubahan nggak ada bedanya seperti itu. Jadi harus kreatif. Lalu Kak, gimana sih aku bisa cari ide konten? Nah, aku di sini mau ngasih tahu teman-teman cara nyari ide konten. Nah, cara nyari ide konten itu sekarang ada yang namanya ChatGPT. Nah, kamu tinggal cari aja di Google. Ya, ini sini aku akan ngasih tutorial untuk teman-teman semua cari ide konten melalui ChatGPT dan gimana cara menggunakan ChatGPT itu. Sekarang aku akan ngasih tahu cara untuk menggunakan ChatGPT ini untuk bisa ngasilin ide konten. Nah, kamu tinggal cari di Google kamu ya, ChatGPT. Lalu kamu tinggal daftar aja melalui email. Jadi nanti di email kamu akan bisa langsung menggunakan ChatGPT. Lalu kamu tinggal klik ChatGPT di sini. Jadi kamu tinggal login atau sign up. Nah, jadi di sini aku sebenarnya udah punya akun, aku tinggal ganti. Syarat daftarnya cuma pakai email. Nah, di sini kamu tinggal bikin konten sesuai yang kamu bikin. Misalnya kamu ingin konten a day in my life ya. Nih, a day in my life tuh kayak gini contoh kontennya. Ini aku ide konten untuk a day in my life ya. Kalau kamu tertarik dengan a day in my life, misalkan yang pertama kamu bisa merencanakan hari kamu. Misalnya ini aku bikin konten a day in my life. Ini salah satunya dengan aku ngerekam. Ini a day in my life juga seperti itu. Terus persiapan alat yang aku pegang itu dipersiapkan juga untuk konten a day in my life. Jadi bagi teman-teman yang mungkin a day in my life kontennya ya kamu cari aja di ChatGPT. Selanjutnya kamu tinggal mulailah pagi. Misalnya baru bangun, kamu buka jendela. Nah, terus kamu rekam ya, jangan lupa direkam. Merekam aktivitas sehari-hari. Ini semuanya udah ada sebenarnya di ChatGPT. Kamu tinggal cari konten kamu atau kunci dari konten kamu. Lalu kamu narasikan, kamu bikin skripnya ya, ngomong-ngomong seperti itu. Terus interaksi dengan audiens dan jangan lupa konsistensi. Karena konsistensi itu adalah
kunci. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa udah bikin 10 video tapi videonya gitu-gitu aja, ya kamu itu namanya belum konsisten. Jadi mungkin kamu sukanya di bidang apa? Kamu ingin ngasih tips jadi kreator gitu. Tips jadi konten kreator. Nah, jadi nanti dijembrengkan sama ChatGPT. Jadi ini contohnya, dikasih tahu semua sama ChatGPT. Gimana sih cara jadi tips konten kreator? Kamu tinggal bikin aja konten kayak gini. Teman-teman, ini adalah cara untuk jadi konten kreator. Yang pertama, kamu harus tentukan niche. Banyak ide konten itu tentukan niche ya, tema konten. Jadi kamu tentukan niche kamu, itu yang pertama. Terus jangan lupa kamu harus kenali audiens kamu, siapa target kamu, siapa target usianya, minat, demokrasi, dan bantu mereka untuk membuat konten yang relevan. Jadi kamu tinggal cari di data analitik dari media sosial. Terus yang ketiga, kembangkan ide kreatif. Terus buat konten yang berkualitas ya. Ada yang bilang utamakan kualitas daripada kuantitas ya. Lebih baik kamu mengutamakan kualitas dibanding kuantitas. Tapi kalau misalnya kamu pengen memperbanyak, ya nggak apa-apa. Tapi harus seiringan kuantitas dan kualitas. Pelajari teknik pemasaran, gunakan platform yang sesuai, interaksi dengan audiens, evaluasi dan pertimbangan umpan balik, jaga etika dan hak cipta, network dengan konten kreator lain. Ya, network dengan konten kreator itu yang lain tuh salah satu hal yang bisa juga kamu lakukan untuk bisa dapet yang namanya engagement. Jadi teman-teman tinggal bikin aja sesuai ide-ide konten yang teman-teman, niche konten yang teman-teman buat. Lalu misalnya seputar konten kreator, saya nih lagi stuck ya. Apa yang dilakukan seorang konten kreator kalau nggak ada ide? Nah, ini juga dikasih tahu kalau misalnya ide kontenmu ini nih. Nah, ini dikasih tahu nih. Jadi dikasih taunya apa yang kita lakukan ketika misalnya kita stuck ide gitu. Di sini istirahat dan beristirahat. Kadang ide itu dia muncul karena otak kita tuh perlu istirahat, jangan di push banget gitu ya. Jadi kontennya kayak gitu. Terus riset, luangkan waktu untuk belajar dan meriset topik yang kamu minati atau bidang yang relevan dengan konten kamu. Terus mengobrol dengan audiens itu dengan cara live kayak gini. Aku sekarang lagi live di Snack Video. Hai, halo teman-teman Snack Videoku. Bisa jadi dengan live seperti ini. Terus mengadaptasi ide yang sudah ada prinsip ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi kamu bisa itu. Terus konsumsi konten lain. Terus bertanya pada pengikut dan kembangkan jadwal rutin dan latih kreativitas. Kadang kita tuh stuck karena kita tuh nggak mau mendengarin ide orang lain. Jadi mendengarkan ide orang lain itu juga sangat-sangat penting ya. Ini ada juga dikasih tipsnya. Ingatlah bahwa semua konten kreator mengalami masa-masa kekurangan ide. Yang penting bagaimana Anda mengatasi itu dan terus berinovasi dalam menciptakan konten yang menarik. Jangan terlalu keras pada diri sendiri dan beri izin untuk memiliki hari-hari di mana ide-ide itu tidak begitu melimpah. Jangan terlampau keras pada diri sendiri. Jadi untuk teman-teman yang ingin jadi konten kreator, ChatGPT ini bisa kamu manfaatkan untuk mencari ide konten. Oke, terima kasih udah nonton video kali ini. Semoga siapapun yang berniat mencari uang di internet melalui konten kreator, jadi selebgram, tiktokers, youtuber, aku yakin teman-teman bisa. Misalkan teman-teman mau berusaha dan mau belajar, tentunya yang mau cari ide, cari aja di ChatGPT. Aku Tati Rahma, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.